Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan masalah salat. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Jadi kalau kita kepingin salat dan kepingin salat kita sempurna, maka kita mesti memenuhi syarat-syarat itu. Dan syarat-syaratnya sahnya salat itu ada 8. Syarat sahnya yang 8 ini, syarat sahnya salat yang 8 ini mesti hadir, mesti sempurna dari takbiratul ihram sampai kita selesai salam. Apabila ada salah satu syaratnya tidak sempurna, baik sebelum salat, sebelum takbiratul ihram atau di pertengahan salat, maka salat kita dikatakan tidak sah. Nah, jadi mesti syarat-syarat sahnya salat yang 8 ini mesti sempurna dan selalu ada dari takbiratul ihram sampai selesai salam. Kemudian pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita sudah membahas tentang syarat sahnya salat yang pertama, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sudah ya? Seingat saya sudah itu. Mandi wujub, mandi junub, dan juga berwudu. Kita sudah panjang lebar membahasnya. Baik, kita masuk yang kedua. Pendapat syarat sah yang kedua adalah suci dari najis. Najis yang tidak ma'fu, najis yang tidak dimaafkan di badan, pakaian, dan tempat. Jadi kita harus suci dari segala najis. Baik. Kita bicara dulu najis ya. Najis ini kalau kita bicara tentang najis secara mendetail itu sangatlah panjang. Tapi kita rangkumkan saja atau kita bisa ringkaskan. Najis itu adalah kullu mustaqdirin yang na'usihatas salah haitsu la murakhas. Yang disebut najis itu adalah semua yang kotor. Yang kotor ini mencegah daripada sahnya salat. Yang mencegah sahnya salat yang sekira-kira tidak bisa dimaafkan. Nah, jadi kalau kita bisa katakan setiap yang najis itu sudah pasti kotor. Setiap yang najis itu sudah pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Seperti umpama tanah, itu kan kotor tanah tadi. Tapi tanah itu kalau seandainya tidak ada najisnya, walaupun dia kotor, tetapi tanah itu suci. Alias kalau pakaian kita terkena tanah yang tidak ada najisnya, lalu kita bawa tanah tersebut ke dalam salat, menempel di badan atau pakaian kita, maka salat kita tetap sah, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau najis sudah pasti kotor.
Nah kemudian najis itu secara garis besar terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama disebut namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan ini cuman ada satu contoh saja, cuman ada satu contoh, yaitu kencing anak laki-laki yang kurang 2 tahun yang tidak makan dan minum kecuali cuman ASI. Nah, itu syaratnya tuh ya. Jadi cuman kencing saja, kencing anak laki-laki yang umurnya kurang 2 tahun yang dia tidak makan dan minum kecuali cuman ASI. Jadi kalau istri kita umpama baru melahirkan, lalu anak kita itu masih umur 3 bulan, 4 bulan, diberikan minum susu saja, susu ASI, air susu ibu, nggak ada yang lain, nggak ada susu kaleng, susu batita, apa tuh ya, batita, nggak ada. Kalau dia cuman minum air susu ibu saja, ASI saja, maka anak ini kalau dia punya air kencing itu disebut najis mukhaffafah. Nah, tapi yang laki-laki ya, kalau perempuan tidak bisa disebut mukhaffafah. Jadi kalau umpama kencing anak laki-laki itu terkena pakaian umpama, maka pakaian ini cukup diperas sampai ibarat kata air kencing itu tidak ada lagi di pakaian, yang tersisa cuman bekasnya saja. Lalu kita ambil air bersih, tangan kita ini bersih juga, ambil air bersih, kemudian kita percikan. Kita percikan air tadi ke pakaian tadi sampai dia menyeluruh, dan tidak disyaratkan sampai menetes. Artinya cukup sampai dia menyebar, percikan air tadi, dan tidak disyaratkan sampai menetes, maka pakaian yang terkena kencing anak laki-laki tadi itu sudah dikatakan suci kembali. Tapi kalau anak-anak yang seperti ini sudah besar sudah. Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ridwan, sehat? Masih sakit? Apa sakit? Perutnya. Lagi musim ya. Muntahaber tuh lagi musim. Saya lihat di Balikpapan Muntahaber. Ini saya juga sakit ini sebenarnya, pernah radang tenggorokan nih, meriang badan saya. Ya ala kulli hal. Jadi lagi musim, kasihan santri banyak yang sakit di pondok. Baik, kita kembali. Jadi seperti itu tuh, najis mukhaffafah. Cara membersihkannya tadi adalah kain tadi diperas sampai tidak ada lagi tersisa kencingnya, yang tersisa cuman bekasnya saja. Lalu ambil air bersih, tangan kita tentu bersih juga, lalu kita percikan ke pakaian tadi sampai menyeluruh dan tidak disyaratkan sampai menetes. Kalau dia sudah terkena semuanya dengan air yang mutlak, maka pakaian tadi sudah dikatakan suci. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, bukan najis mughalladah, najis kelas berat. Najis berat ini cuman ada 3 contoh. Najis yang besar ini, yang berat ini cuman ada 3 contoh. Yang pertama adalah anjing, yang kedua adalah babi, dan yang ketiga adalah keturunannya antara anjing dan babi. Kalau anjing, babi jelas nih ya. Sebenarnya kalau anjing itu yang membuat najis kata ulama itu adalah air liurnya. Sebenarnya yang membuat najis itu adalah air liurnya. Karena liur anjing itu banyak mengandung sesuatu yang bakteri-bakteri yang mematikan. Ada saya lihat di YouTube ya, bukan di YouTube, entah di mana ya, pokoknya video lah di media sosial. Ada seseorang mengadakan eksperimen, dia mengambil liurnya kucing. Jadi kaca begitu, di kaca itu kecil, disuruh kucing tadi menjilatnya, kecet. Kemudian liur kucing itu ditaruh di mikroskop.
Dilihat, ternyata sedikit pun liur kucing ini tidak ada bakteri-bakteri yang membahayakan. Tidak ada bakterinya liur kucing itu. Kemudian ketika diambil eksperimen yang kedua, kaca begitu, kaca kecil, disuruh anjing untuk menjilatnya, kemudian ditaruh di mikroskop, dilihat, sekalinya ratusan sampai mungkin ratusan lebih bakteri yang berada di liur anjing tadi. Nah, jadi sebenarnya yang membuat najis itu adalah liurnya. Makanya kalau seandainya umpama kalau ada anjing lewat di depan masjid sini, ada anjing sini, anjing umpama lewat di depan masjid ini, badannya kering, tanahnya kering, tidak ada masalah. Tanah tadi itu tetap suci. Tapi yang kalau anjingnya basah atau tanahnya yang basah atau dua-duanya basah, anjing lewat di teras kita, di halaman kita, maka teras kita itu menjadi najis. Loh, tadi kan katanya liurnya yang najis. Tapi kenapa kalau anjing lewat badannya basah, lantai itu jadi najis? Nah, kata ulama, memang yang najis itu adalah liurnya anjing. Tapi masalahnya anjing itu sama kayak kucing. Artinya dia suka menjilat-jilat badannya sendiri. Ya enggak? Kayak kucing tuh. Suka nggak dia menjilat-jilat? Ketika air liurnya itu menempel di badannya, disitulah najis tadi berpindah. Berpindah. Kemudian babi. Nah, kalau babi ini memang najis, artinya dari sekujur tubuh badan anjing babi tadi najis. Itu tidak bisa diapa-apain. Bulunya pun juga najis tadi ya. Walaupun umpama babi itu kayaknya tidak bisa jilat badannya. Ada nggak babi jilat badannya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa jilat badannya? Karena babi nggak punya leher. Nah, makanya dalam Islam tidak boleh orang Islam makan babi. Ya, orang Islam tidak boleh memakan babi. Kenapa? Karena babi itu tidak bisa disembelih. Kenapa tidak bisa disembelih? Karena babi nggak punya leher. Coba lihat orang makan babi itu, pernah nggak babi itu disembelih? Enggak. Yang ada dicucuk dia punya leher tuh. Ya, dicucuk dia punya leher. Nah, ala kulli hal babi itu adalah binatang yang najis. Anjing dan babi ini najis mughalladhah. Begitu juga keturunannya. Keturunannya adalah ya umpama kalau pada umumnya kan anjing kawin dengan anjing, punya anak anjing, anaknya jelas anjing juga. Babi kawin dengan babi, maka anaknya juga babi. Jelas sudah itu. Atau belasteran, anjing kawin dengan babi. Keluarlah anaknya separuh anjing, separuh babi umpama ya. Anaknya juga najis mughalladhah. Atau kata ulama, walaupun mungkin rasa-rasanya nggak bisa terjadi ya. Rasa-rasanya nggak bisa terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi tidak menutup kemungkinan. Apa itu? Umpama ada anjing atau babi dia kawin dengan kambing umpama. Ya, anjing kawin dengan kambing umpama. Karena anjingnya jantan, dia nggak punya istri dan sebagainya, akhirnya ada kambing, dia kawin dengan kambing tadi. Lalu umpama kambing tadi ini hamil dari sebab spermanya si anjing tadi. Lalu melahirlah si kambing tadi, maka anaknya kambing itu najis mughalladhah. Apa sebab? Karena anak si kambing tadi dihasilkan dari air maninya si anjing itu. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi najis mughalladhah itu cuman ada 3, anjing, babi dan keturunannya. Nah, cara membersihkannya adalah kita mesti, kata orang Banjar ya, menyatru. Menyatru itu menyiramkan 7 kali siraman pakai air yang mutlak, dan salah satunya adalah pakai air yang bercampur tanah. Contoh nih ya, ini tangan saya umpama terkena najis anjing, di tangan ini kena najis anjing, maka saya mesti bersihkan dulu tangan ini.
Bersihkan dulu, arti bersih itu jangan ada najisnya, yang tertinggal cuman ada bekasnya. Bendanya nggak ada sudah. Yang ada tertinggal cuman bekasnya. Nah, umpamanya ini air mutlak, air putih, air bersih. Saya ambil pasir, saya ambil tanah. Tanahnya juga harus tanah yang bersih, jangan tanah bekas campur pupuk kandang atau tanah yang dikencingin kucing atau tanah yang ada tahi ayam, jangan. Jadi tanah yang bersih, yang suci, mensucikan. Ini air, ya, kemudian ambil tanah, taruh. Mana tadi najis? Di sini. Nah, kita siram. Air bercampur tanah tadi. Sambil digosok-gosok. Ini sudah hitungan 1 pertama. Ambil lagi air yang bersih, tidak wajib pakai tanah, air biasa saja. Ambil lagi, siram 2. Ambil lagi, siram 3. Ambil lagi air, siram 4. Ambil lagi air, siram 5. Ambil lagi air, siram 6. Terakhir ambil lagi air, siram 7. Nah, selama proses pembasuhan dari 1 sampai 7 ini tidak boleh menggunakan sabun apapun juga. Hanya air dengan tanah tadi saja. Nah, setelah yang ke-7 baru boleh proses pakai sabun. Udah dipaham kira-kira? Ada yang meneliti, kenapa sih kau pakai tanah? Kenapa tidak pakai sabun? Sabun itu kan sudah bagus, apalagi sabun Dettol untuk menghindarkan kuman ini, kuman itu. Ya, setelah diteliti oleh ulama, setelah diteliti oleh para pakar, ternyata kuman yang ada di liur anjing itu tidak bakalan mati dengan cara apapun juga, kecuali hanya matinya dengan tanah. Itu ya, dalam Islam tadi dianjurkan membersihkan tadi memakai tanah. Saya biasanya kalau ada mengislamkan orang, yakni mu'allaf nih orang, itu biasanya saya tanya, pernahkah makan anjing atau makan babi? Hampir rata-rata sih mereka nggak pernah makan anjing, tidak pernah makan babi. Nah, kecuali mereka yang pernah tinggal di Bali. Nah, kalau tinggal di Bali macam-macam sudah dimakannya. Ada kambing, ada babi guling, ada anjing guling. Nah, kalau yang di Manado, orang Manado, ya Manado lebih parah lagi. Bukan anjing babi aja dimakannya, ular, tikus dimakan semua. Nah, itu biasanya kalau ada orang yang mu'allaf masuk Islam dengan saya, itu biasanya saya suruh untuk mandi di laut. Mandi di laut. Suruh mandi di laut, tapi laut yang agak keruh. Itu biasanya saya suruh ke Pantai Kumalas, itu Dapur Bunda, samping rumah sakit Bayangkara. Saya suruh mandi situ. Siapa tahu masih ada najis-najis yang menempel di badannya, termasuk kumur-kumur ya. Kalau dia pernah makan kan kumur-kumur pakai air laut itu yang agak keruh, dari laut yang keruh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini ya, orang yang mu'allaf tadi, mu'allaf itu memang ada yang ketika dia sudah mu'allaf itu suci, artinya bersih sama sekali, seperti halnya bayi yang baru terlahir. Tapi ada juga yang mu'allaf itu kalau dia masuk Islam ya tidak dimaafkan, alias kalau dia punya kesalahan tetap ditebus. Nah, adapun yang kalau dia muslim, dia mu'allaf maksudnya seperti anak bayi, yang tidak ada dosa, itu ya seperti umpama dia waktu dia kafir kan jelas nggak sholat, nggak puasa, nggak ada zakat. Makanya dia mu'allaf, apakah wajib mengqadha salatnya? Nggak wajib. Apakah wajib mengqadha puasanya? Nggak wajib. Apakah wajib mengqadha hartanya dizakatin? Nggak. Itu yang dianggap seperti anak bayi, nggak ada sama sekali. Kewajiban dalam Islam itu nggak ada dia. Setelah masuk Islam, nah di situ baru ada kewajiban sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada juga yang tidak bisa terhapus dengan masuknya kepada Islam tadi. Ya seperti umpama kalau dia pernah dulu megang najis, di badannya ada najis, ini tidak bisa dimaafkan dengan serta masuknya dia ke agama Islam. Artinya memang dia sudah suci hatinya dari kekufuran, tapi badannya masih mengandung najis.
Kalau ada mengandung najis, ini wajib dibersihkan, disucikan dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi. Begitu juga umpama kalau ada orang mu'allaf, ya dulu pernah dia punya hutang sama orang. Umpama 10 juta. Apakah nanti setelah masuk Islam hutangnya lunas? Enggak. Mentang-mentang aduh saya enggak bisa lagi bayar hutang katanya, masuk Islam saja. Enggak bisa. Enggak bisa, itu kaitan dengan manusia. Nah, lain halnya kalau pernikahan. Kalau dia pernikahan, nikahnya enggak perlu diulang. Nikahnya dianggap sah. Itu ya kalau dia umpama satu keluarga masuk Islam, sudah pernikahannya dianggap sah. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, baik, kita kembali, itu najis mughalladhah. Kemudian selanjutnya yang ketiga disebut namanya najis mutawassithah. Najis pertengahan antara yang mukhaffafah dengan mughalladhah. Nah, adapun mutawassithah ini adalah sisa daripada yang mukhaffafah dan mughalladhah tadi. Selain mukhaffafah dan selain mughalladhah itu disebut namanya najis mutawassithah. Ya, termasuk tinja, kencing ya, baik kencing kita atau binatang. Apalagi darah, nanah. Banyak sekali ya. Di tubuh kita pun banyak najis ya, banyak najis. Tapi kalau dia cuman kotor najis enggak apa-apa. Seperti liur najis enggak? Liur enggak najis. Cuman dia cuman kotor. Dahak najis enggak? Dahak enggak najis. Cuman dia kotor. Tahi telinga, tahi hidung, tahi mata, keringat, daki, najis? Enggak, dia tidak najis. Cuman dia cuman kotor saja. Nah, tapi kalau yang najis itu sudah pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Nah, sisanya tadi kita sebut namanya najis mutawassithah. Najis pertengahan. Ini wajib dibersihkan dengan air yang mutlak, air mengalir. Air mengalir dan airnya mutlak. Mudah dipaham ya? Itulah kelompok najis tadi. Mukhaffafah, mughalladhah dan mutawassithah. 3 najis ini jangan sampai menempel di badan kita, di pakaian kita dan tempat kita. Gak boleh ada menempel najis tadi. Lalu yang manakah yang dinamakan badan dan yang manakah dinamakan pakaian dan yang manakah yang dinamakan tempat? Tadi kan kita bilang bersih dari segala najis di badan, di tempat dan pakaian. Nah, bagaimana yang dinamakan badan? Yang dinamakan badan itu para jamaah adalah permukaan badan, termasuk di bawah kuku, termasuk dalam mulut nih, ya, lidah sekitarnya, gigi ini juga bersih dari najis, termasuk lubang hidung sampai ke tulang hidung nih. Nah ini, jadi di sini harus bersih. Kemudian telinga kurang lebih 1 ruas kelingking ini mesti harus bersih. Itu bersih. Termasuk juga kata ulama kuluf. Tahu kuluf? Anak kecil yang belum berkhitan. Itu kan ada kata orang Banjar kulimbitnya. Ya, kulitnya itu menutupin hasyafah kepala zakar si anak itu. Ini tidak boleh dia, maksudnya kelaminnya itu masih bernajis. Makanya kan dalam Islam anak kecil itu, maksudnya anak laki-laki itu wajib berkhitan. Kapan wajib berkhitan? Yaitu dia wajib berkhitan kalau anak itu sudah balik. Sunnahnya sebelum anak itu balik, dan afdalnya di umur 7 hari setelah anak itu dilahirkan. Nah, oleh karenanya kalau seandainya ada bapak-bapak sudah balik nih ya, kita ini kan sudah balik, bahkan bukan balik lagi, terbalik-balik sudah kita nih ya, terbalik-balik sudah. Nah, kalau seandainya ada orang yang balik, tapi kalau dia sudah balik tapi belum berkhitan, bagaimana sholatnya? Nah, kalau dia mau sholat, sebelum sholat dia wajib istinja. Kemudian waktu istinja itu dia wajib, apa bahasa Banjar itu, mohon maaf ya, menjalak atau menjilak, ya, membilak atau menjalak. Ini mohon maaf ya. Jadi harus ditarik dia nih ini umpama alat kelamin. Nah, harus ditarik kelaminnya itu. Nah, tarik begini. Nah, ini hasyafah tadi, mohon maaf nih ya, saya contohkan. Di sini ini sekitar hasyafahnya ini, kepala zakar itu ada butiran kecil.
Orang Banjar menyebutnya tahi palat. Ya, tahi palat. Orang Bugis apa nyebutnya itu? Ya. Ini tahi palat ini. Ini najis hukumnya. Dan itu bau. Kenapa? Karena itu bekas endapan dari kencing tadi. Nah, makanya kalau ada laki-laki sudah balik tapi dia mau salat, itu sebelum salat dia wajib istinja, dia tarik ke alat kelaminnya lalu dia siram hasyafahnya ini pakai air mutlak. Baru dia kembalikan lagi kepala kelaminnya itu. Kalau dia salatnya sah setelah itu. Tapi kalau dia nggak begitu, maka salatnya nggak sah. Mudah dipaham kira-kira? Nah, itu termasuk yang kita katakan yang disebut badan, permukaan badan. Adapun yang di dalam badan kita ada darah, ada kencing, ada tinja. Ya, siapapun kita, kayanya bagaimanapun, terhormatnya bagaimanapun, siapa nasab kita, ya, apalagi pejabat kita menjabat apapun, tetap saja kita kemana-mana ini bawa spiteng, spiteng yang kita bawa ini. Nah, kalau dia di dalam nggak apa-apa, tapi kalau dia keluar najis itu baik lewat lubang atau lewat kulit, maka permukaan badan itu sudah dikatakan najis, mesti dibersihkan. Itu yang dimaksud kategori badan. Kemudian yang disebut pakaian. Yang disebut pakaian itu adalah satu, apa yang kita pakai. Yang kita pakai itu ya kita pakai secara normal dari kopiah nih. Kopiah, surban, apalagi? Baju luar, baju dalam, baju kaos, singlet bahasa kitanya, celana dalam, apalagi celana pendek, kemudian kaos kaki, yang pakai kaos kaki, apapun yang kita pakai itu masuk kategori namanya pakaian. Satu. Kemudian yang kedua, apa yang menempel di pakaian kita, di badan kita, menempel. Yang menempel itu seperti umpama nih, kacamata, ya, cincin kita pakai nih, jam tangan. Ini kita pakai jam tangan tadi. Apalagi yuk? Kalung, giwang, gelang bagi perempuan. Apalagi? Semua itu masuk kategori namanya pakaian. Jadi kacamata, jam tangan, cincin ini juga harus bersih dari najis. Kalau ada orang pakai jam tangan, kulit jam tangan ini umpama terbuat dari kulit bangkai, tapi yang gagal samaknya, atau terbuat dari kulit anjing atau kulit babi umpama, dia pakai itu jam tangan tadi, dasar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dia bawa. Apa yang dia bawa itu masuk kategori pakaian. Di kantong, nah ini ada siwak. Di kantong umpama ada uang. Ya, apalagi ada handphone umpama, apalagi yang dibawa, tasbih. Apalagi yang biasa dibawa sama jamaah itu? Dompet, ya. Ya, dompet sama uang-uangnya, kartu dia, kartu kredit, kartu BCA, kartu ATM. Semua yang kita bawa itu di badan kita, di pakaian kita, maka itu masuk kategori namanya pakaian. Oleh karenanya saya pribadi menyarankan kalau kita sholat nih ya, sebaiknya itu bapak-bapak kita semuanya nih ya, para jamaah, jangan membawa uang. Saya tidak mengatakan kalau orang sholat bawa uang sholatnya tidak sah. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Cuman saya mengatakan sebaiknya kalau sholat jangan bawa uang. Kenapa? Karena uang itu sudah ratusan bahkan ribuan orang yang memegangnya. Apalagi kalau uang itu sudah masuk ke dalam pasar, sudah bau, buruk, habuk, pakai plester lagi, sudah putus-putus di plester aja lagi. Itu di pasar sudah masuk ke pasar ikan, ke pasar daging, ke pasar sayur. Tangan ini kan sudah nggak tahu. Orang motong daging tangannya darah, megang uang sak begitu. Kita beli ayam, beli pak, ya kembaliannya pak. Nah tangannya masih berdarah-darah nih. Ini pak, kembalian uang. Ini tangan uang ini bernajis. Iya. Nah makanya sebaiknya jangan bawa uang. Tapi saya katakan, saya tidak mengatakan orang yang sholat bawa uang sholatnya tidak senda. Cuman berhati-hati, ihtiyatan, sebaiknya kita tidak bawa uang ketika kita sholat. Saya nggak mau bawa uang.
Kalau saya dikasih amplop umpama sebelum sholat habis ceramah langsung dikasih amplop, itu amplop saya taruh dalam tas. Jadi saya nggak bawa sholat uang tadi. Mudah dipaham kira-kira ya. Kemudian yang ketiga yang disebut namanya tempat. Nah tempat ini adalah kalau kita sholat posisi berdiri. Sholat kita posisinya berdiri ya. Maka yang dinamakan tempat itu adalah tempat yang mengenai kaki kita. Kalau kita sholat berdiri, ya kan ya, tempat yang mengenai kaki kita itulah ada yang dinamakan tempat. Artinya, kalau umpama ada orang sholat gini ya, ada orang sholat, ini kaki kanan, ini kaki kiri. Ini kaki kanan, ini kaki kiri. Tapi sholatnya berdiri. Kemudian di tengah-tengahnya sini antara kaki kanan dengan kaki kiri ada umpama tahi cecak. Artinya di tengah-tengahnya itu tahi cecak. Salatnya sah enggak? Jawabannya sah. Kenapa? Karena badannya tidak mengenai najis ini. Jadi kalau posisi berdiri yang dinamakan tempat itu adalah apa yang mengenai kaki saja. Saya kalau tidak salah minggu yang lalu ya, waktu meninggal Kiai Haji Abdurrahman Hasan, saya ke pesantren beliau, cuman saya terlambat. Ya, saya datang sudah jenazahnya diangkat ke kuburan, maka kuburannya agak jauh kan ya. Kata jamaah, dosa guru ke sana jauh. Saya merasa tertantang juga, masa saya masih muda, tidak bisa ke sana. Akhirnya jalan kaki naik gunung turun gunung. Sampai di sana lagi dibacakan talqin. Saya pas ke sana saya lihat banyak yang masih belum sholat, ada yang terlambat kan. Akhirnya selesai baca talqin, saya ajak beberapa orang, termasuk ada beberapa ustadz, ya kita sholat jenazah ya. Boleh kan ya sholat jenazah? Sholat jenazah kita, sholat mayit. Nah waktu itu kan sholat mayit cuma berdiri, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Lalu ketika saya disuruh jadi imam, saya nggak pakai sendal. Maksudnya itu saya pakai sendal tapi saya nggak memakainya. Saya lepas kaki saya injak sendal tadi itu. Saya berdiri di atas sendal, bukan saya pakai, tapi saya berdiri di atas sendal. Kenapa? Karena kalau saya pakai itu jadi pakaian, tapi kalau saya injak tidak jadi pakaian. Walaupun di bawah sendal ini ada tahi ayam nih, umpama sendalnya diinjak tahi ayam, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak terpakai. Nah itulah fungsinya sejadah. Ini sejadah ini umpama, atau ini nih, di bawahnya di tahi cacak. Tahi cacaknya kering maksudnya. Nah kita gini kan, kita sholat tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya tahi cacaknya basah, tembus ke sejadah ini, kita sujud mengenai badan kita atau pakaian kita mengenai sejadah yang basah tadi dari najis, maka sholat kita tidak sah. Mudah dipaham kira-kira ini. Nah kemudian kalau kita posisi duduk atau posisi sujud, maka yang dinamakan tempat itu adalah apa saja yang mengenai badan kita dan apa saja yang mengenai pakaian kita, itu dinamakan namanya tempat. Contoh nih, saya duduk nih ya, selendang saya panjang. Ini di sini ada tahi ayam, tahi cacak umpama. Ini tahi cacak. Kan salat begini saya, tapi selendang saya ini, nah terkena tahi cacak tadi sini. Salat saya sah? Tidak sah. Kenapa? Karena ini saya pakaian saya ini mengenai tahi cacak. Paham nggak? Nah, tapi kalau saya sujud umpama sujud di tengah-tengah ini ada tahi cacak, badan saya tidak mengenai tahi cacak, pakaian saya tidak mengenai tahi cacak, maka salat saya hukumnya tetap sah. Cuman kata ulama itu hukumnya cuman makruh saja, sah tapi makruh. Mudah dipaham kira-kira? Jadi kesimpulannya adalah syarat sah salat yang kedua, kita itu mesti bersih. Kita punya pakaian, badan dan tempat itu mesti bersih daripada segala najis yang tidak bisa dimaafkan. Kita sudah sebutkan tadi najis, ada najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Sampai waktu atau belum? Sampai ya. Nanti saja kalau ada pertanyaan ditahan untuk akan datang. Baik, kembali lagi saya umumkan
hari Minggu nanti tanggal 16 itu ada acara besar di pesantren kami, acara wisuda akbar, wisuda kelulusan santri kami tingkat ula Ustaz Ulia SD, SMP dan SMA. Kami mengundang para jamaah agar bisa berhadir pada hari Ahad jam 9 pagi di pesantren kami. Tolong ya bisa hadir. Saya sebulan 2 kali, masa bapak-bapak enggak pernah datang. Ya. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti saya berangkat umrah di tanggal 11 Agustus dan insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 14 September juga berangkat. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah di bulan September, masih ada kesempatan untuk mendaftar. Dan juga kalau ada yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia pun juga kami siap menerimanya. Ujrahnya per badal adalah 3 juta rupiah. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.